Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaidi Alandani. Saya dari jurusan PKP 2 LPKN Training Center Mataram. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Chinaware, Silverware, dan Glassware dalam konteks peralatan makanan. Dan yang kedua adalah apa perbedaan utama antara Chinaware, Silverware, dan Glassware dari segi bahan dan penggunaannya. Dan yang ketiga adalah mengapa penting untuk membedakan jenis peralatan makanan tersebut dalam industri perhotelan atau restoran. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah bagaimana cara perawatan untuk yang benar untuk masing-masing jenis Chinaware atau Glassware dan sebagainya agar tahan lama. Yang pertama adalah pengertian dari Chinaware, merupakan peralatan makanan yang terbuat dari keramik. Contohnya seperti piring, mangkok, cangkir, dan sebagainya. Digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman. Dan yang selanjutnya adalah Silverware, merupakan peralatan makanan yang terbuat dari logam, biasanya seperti stainless steel, perak, dan campuran logam. Terbuat dari campuran logam. Misalnya contohnya seperti garpu, sendok, pisau, dan sendok teh. Dan digunakan untuk mengambil atau memotong makanan. Dan yang ketiga adalah Glassware, merupakan peralatan makanan atau minuman yang terbuat dari kaca. Contohnya seperti gelas, gelas wine, gelas air, gelas wine, gelas jus, dan sebagainya. Digunakan untuk menyajikan berbagai jenis minuman. Materi yang kedua adalah perbedaan utama dari bahan-bahan tersebut dan penggunaannya. Perbedaannya yang pertama adalah bahannya itu terbuat dari keramik dan fungsi utama atau penggunaan utamanya itu menyajikan makanan padat atau cair. Dan sedangkan Silverware bahannya itu terbuat dari stainless steel atau perak, dan fungsi utamanya atau fungsi penggunaannya itu adalah sebagai alat bantu makan, memotong, dan menyendok atau menusuk makanan. Dan sedangkan jenis dari Glassware bahannya itu terbuat dari kaca atau kristal. Fungsi utamanya itu untuk menyajikan makanan seperti air, jus, wine, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengapa pentingnya kita membedakan jenis ware atau jenis bahannya, jenis tempat yang kita gunakan. Adalah yang pertama, untuk efisiensi pelayanan. Seperti setiap jenis ware memiliki fungsi dan penempatan tersendiri dalam table setting. Dan yang kedua adalah standar pelayanan profesional, menunjukkan kelas atau mutu pelayanan dalam industri hotel atau restoran. Dan yang ketiga adalah penghematan biaya. Penghematan biaya perawatan yang salah satunya bisa merusak peralatan mahal seperti kristal atau proklin lainnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kebersihan dan keamanan makanan. Beberapa bahan tidak cocok dicampur untuk digunakan sembarangan, misalnya seperti Silverware tidak boleh digunakan untuk makanan asam jika bukan stainless steel. Dan materi yang terakhir atau materi yang keempat adalah cara perawatan masing-masing jenis ware. Yang pertama adalah Chinaware. Cuci dengan tangan atau mesin pencuci piring yang aman untuk proklin. Yang kedua, jangan menggunakan air yang terlalu panas, langsung hindari shock suhu. Yang ketiga, hindari menumpuk terlalu tinggi agar tidak pecah. Yang keempat, simpan dengan separator atau lap kain untuk menghindari goresan. Sedangkan Silverware, cuci segera setelah digunakan agar tidak terkena noda makanan asam. Yang kedua, gunakan cairan khusus untuk mengkilap jika berbahan perak. Yang ketiga adalah jangan direndam terlalu lama di dalam air sabun. Yang keempat, keringkan segera agar tidak berkarat.
Dan yang terakhir adalah glassware. Cara perawatannya itu adalah yang pertama gunakan air hangat dan sabun yang lembut, dan yang kedua adalah keringkan dengan kain lembut agar tidak ada bekas air, dan yang keempat hindari perubahan suhu mendadak. Dan kesimpulannya adalah membedakan dan merawat jenis ware, silverware, glassware sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan, daya tahan alat, dan kepuasan tamu dalam dunia hospitality. Setiap jenis memiliki fungsi, bahan, dan cara perawatan khusus yang harus dipahami oleh staf restoran dan hotel. Mungkin hanya sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi karena saya masih belajar. See you next time.